kesehatan awal itu dimulai dari sanitasi. Di saat sanitasinya bagus, sudah diharapkan pasti kesehatannya masyarakat bagus. Betul. Tapi kalau sanitasinya itu tidak mumpuni, Mhm. berarti kesehatan masyarakat itu mulai terganggu, Iya, betul. terutama karena menyangkut sirkulasi sih, Iya iya. sirkulasi kehidupan, sirkulasi kebersihan dan itu adalah suatu bentuk sehari-hari, aktivitas masyarakat sehari-hari. Karena program sanitasi ini sangat mengangkat nanti tingkat kemiskinan. Iya, betul. Sangat Beda dengan mempengaruhi. jalan. Jalan semua orang menikmati. Iya. Tapi sanitasi belum tentu semua orang menikmati. Saya memberi contoh di saat dulu ada program ODF tuh, Mhm. buang air besar sembarang tempat. Iya. Nah, Aduh. karena Situbondo ini kan tengah kota itu terlintas sungai ya. Iya. Kemudian ada tangga-tangga, kemudian tangga-tangga itu saya tutup. Oh, Tangga saya tutup supaya menghindari BABS untuk itu. itu, Ya, iya. BABS itu. Tapi apa yang terjadi? Saya dicaci maki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur, balik maning ning podcast Henggono Tunggale Jawa Pos Radar Banyuwangi. Senang sekali saya Devi Fatihatul Asliha kembali hadir menemani Anda semua dalam pembahasan yang tentunya sangat istimewa. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat sebuah tema yang strategis bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, yakni sanitasi menuju pintu pertama kesehatan masyarakat. Mengapa hal ini penting untuk kita bahas? Karena sanitasi bukan hanya sekedar urusan toilet bersih ataupun saluran air yang lancar, tetapi juga menyangkut kualitas hidup, kesehatan masyarakat, hingga keberlanjutan lingkungan. Fakta menunjukkan bahwa sanitasi yang buruk akan meningkatkan resiko penyakit menular, menurunkan produktivitas, hingga mengganggu dan menghambat perkembangan ekonomi di suatu daerah. Artinya, sanitasi menjadi fondasi dasar untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, maju, dan juga berdaya. Tentu untuk mewujudkan sanitasi yang layak dan juga merata perlu sinergi dan juga kerjasama antar seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, provinsi, pusat, hingga masyarakat itu sendiri. Semuanya harus beriringan untuk mencapai target pembangunan kesehatan yang sudah ditargetkan. Dan untuk membahas hal ini lebih dalam, kita sudah kedatangan narasumber yang tentunya sangat spesial sekali dan mumpuni di bidangnya. Telah hadir bersama kita Bapak Insinyur Haji Yoyo Mulyadi MSI selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Komisi D yang memiliki peran penting dalam infrastruktur dan juga pembangunan daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah. Dalam lindungan Allah SWT. Alhamdulillah Bapak. Nah, dengan kehadiran beliau tentunya akan memberikan pandangan yang lebih komprehensif mengenai bagaimana penerapan sanitasi yang baik dan benar, khususnya untuk masyarakat. Benar ya Bapak? Ya, benar. Baik. Untuk membuka pembahasan kita, izinkan saya langsung berikan pertanyaan pertama ya Bapak. Ketika kita membahas sanitasi kesehatan, Bapak pasti tidak jauh-jauh dari pandangan dan juga komitmen DPRD Jawa Timur untuk melihat bagaimana perkembangan sanitasi di lingkup masyarakat. Nah, Bapak sebagai anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, apa sebenarnya makna penting sanitasi bagi Bapak secara pribadi dan juga sebagai wakil rakyat? Silahkan Bapak. Ya, terima kasih. Masalah. Sebenarnya dari awal pembuka tadi itu sudah dikupas habis sama sampean sudah. Sanitasi ini. Baik, Bapak. Jadi kalau dilihat dari kacamata DPRD, Ya. karena kami berada di Komisi D, di Komisi Pembangunan, salah satunya yang diurus itu adalah sanitasi. Dan sanitasi itu adalah umumnya itu kesehatan lingkungan. Karena lingkungan banyak hal, terutama dimulai dari nolnya itu adalah keluarga. Di keluarga sanitasinya seperti apa, kemudian masuk di RT, masuk di RW, masuk di lingkungan, bahkan masuk suatu daerah. Nah, pada posisi di keluarga, tidak semua keluarga itu punya sanitasi baik. Terutama rakyat di bawah garis kemiskinan. Kalau yang sudah sejahtera itu mungkin sudah lumayan sih sanitasi untuk keluarga. Kemudian dalam lingkungan juga belum ada yang lingkungan yang secara itu formalnya itu bagus. Ada beberapa lingkungan yang terutama di daerah-daerah pedesaan itu masih
memerlukan sentuhan-sentuhan Iya, untuk iya, iya. dibangun sanitasi. Nah, baik Bapak. Ya. Nah, Bapak sudah menjelaskan tadi bahwa ternyata bukan hanya masyarakat itu belum menerapkan, tapi ternyata masyarakat itu juga ada yang belum memahami ya Bapak, sanitasi itu sebenarnya seperti apa. Nah, bagaimana DPRD Provinsi Jawa Timur ini melalui Komisi D memastikan bahwa sanitasi itu benar-benar menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan, bukan hanya menjadi jargon program kesehatan? Iya, sanitasi untuk Jawa Timur terutama ya, Iya, betul. terutama juga di Dapil 4 Mhm. ini, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, masih masih di bawah masih di bawah 70%. Masih di bawah 70%, baik, baik. Yang selama ini yang tahun-tahun sebelumnya masih terlalu di bawah juga dari Wah, 50%. berarti setidaknya ada peningkatan ya Ada Bapak? peningkatan Ada sedikit demi sedikit. Karena apa? Karena masyarakat semakin lama itu semakin menyadari bahwa kesehatan awal itu dimulai dari sanitasi. betul, Di saat sanitasinya bagus, sudah diharapkan pasti kesehatannya masyarakat bagus. betul. Tapi kalau sanitasinya itu tidak mumpuni, Mhm. berarti kesehatan masyarakat itu mulai Iya, betul, terganggu betul. terutama karena menyangkut sirkulasi sih, Iya, iya, iya. sirkulasi kehidupan, sirkulasi kebersihan dan itu adalah suatu bentuk sehari-hari, aktivitas masyarakat sehari-hari. Nah, di Komisi D sekarang mendorong terutama di dinas, SDA itu, Mhm. di dinas, PU dan lain sebagainya, bagaimana suatu lingkungan, suatu kawasan bisa dibangun dengan pendukung sanitasi yang memadai. Iya, memadai. Sehingga Mhm. menjadi syarat membangun suatu daerah, dalam membangun suatu kompleks, dalam suatu membangun perumahan, sanitasinya itu pertama kali yang dijalankan. Oh, Sehingga sehingga sanitasi itu menjadi kunci tadi, iya betul, kunci kesehatan masyarakat itu. betul, baik. Nah, untuk yang selanjutnya Bapak, bagaimana gambaran umum kondisi sanitasi di wilayah Jawa Timur saat ini, terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat kota? Ya seperti tadi saya bilang, Mhm. sanitasi di pedesaan, Iya, terutama di daerah pinggiran lah, iya, iya. yang kita tahu masih di bawah standar Mhm. dan itu perlu dikolaborasi dengan pemerintah kabupaten, pemerintah daerah, supaya sanitasi itu menjadi suatu pembenahan Betul. yang sangat diinginkan. Dulu di waktu saya masih menjabat wakil bupati bersama Dadang, Iya. program sanitasi itu di Situbondo itu hampir tiap tahun, Tiap tahun. terutama masalah jamban. Iya. Masalah jamban yang ada di desa, sehingga satu tahun itu bisa saja kita bangun jamban hampir 1.500. Wow, Nah, sehingga itu membantu penurunan betul. penurunan dari masyarakat, penurunan dari sistem sanitasi itu menjadi tinggi. Iya. Yang semula persentasenya katakanlah sanitasinya cuma sekian persen, malah menjadi Bisa naik meningkat gitu ya gitu. Bapak? Itu sekitar tahun 17. Nah, secara umum Jawa Timur, karena kemiskinannya Jawa Timur itu masih 9% ya. Iya. Ya, di forum kesehatan biasanya itu yang dilihat itu faktor kemiskinannya. Nah, kemiskinan itu menjadi titik awal di mana orang tidak bisa membuat sesuatu, Iya, betul. sehingga perlu disentuh oleh Betul, betul. pemerintah daerah. Karena itu kalau tidak disentuh, ya mereka terdiam Iya, terus pada akan posisi itu, tetap ada di tetap posisi ada itu di saja. situ Betul, saja. betul. Sehingga tahun ini Komisi D mendorong teman-teman di Dinas Lingkungan dan, Sumber Daya Air, bagaimana sistem sanitasi itu dibuat secara bagus, sederhana, bahkan mungkin menghemat. Mhm. Contoh sanitasi komunal. Bagaimana itu? Sanitasi komunal itu dalam suatu lingkungan Mhm. dibuatlah suatu sanitasi yang pusatnya ada di satu titik, tapi alirannya di banyak titik, Oh, baik, baik. tidak per rumah tangga. Oh, baik. Jadi ada suatu komplek, di situ mungkin dibuat septic tank di tengah Mhm. jalan besar, Ya. nah dari rumah-rumah itu disalurkan ke sana. Oh, jadi Jadi lebih efisien gitu lebih ya? efisien. Betul, Nah, betul. itu akan didorong untuk tahun sekarang. Oh, baik, Ya. Bapak. Nah, untuk wilayah yang menjadi fokus perhatian Komisi D karena kondisi sanitasinya masih memprihatinkan, adakah Bapak mungkin terbagi di wilayah apa saja di Jawa Timur gitu?
Banyak sih dapil Oh, dapil berarti dapil yang menjadi prioritas. Dan sekarang salah satunya apa, Bapak? juga tergantung dari besarnya anggaran. Salah satunya ya dapil kita ini. Baik. Dapil kita ini menjadi prioritas juga. Iya. Karena nggak tahu sih kenapa dapil kita ini menjadi kemudian Madura itu menjadi prioritas. Oh, iya, betul. Apa karena faktor kemiskinannya tinggi, nggak tahu. Itu Sekarang berpengaruh juga pasti ya, pengaruh Bapak? pasti, Pasti karena ya. keadaan masyarakat itu, perilaku masyarakat itu tidak bisa dibandingkan dengan yang tingkat kemiskinannya sudah mencapai dia jadi prasejahtera. Jadi mereka tuh sudah secara mandiri melihat kesehatan menjadi kewajiban. Iya, baik, Ya. Bapak. Nah, Bapak selanjutnya, sejauh mana koordinasi antar instansi di Jawa Timur sudah berjalan untuk mendukung hal seperti, infrastruktur air bersih, drainase, atau pengelolaan limbah? Antar lintas itu, Bapak, instansi di Jawa Timur? Dapur perencanaan sebenarnya ada di Badan Perencanaan Daerah, Hmm. dapur perencanaannya. Saya melihat di Bapeda provinsi itu sudah membuat skema bagaimana suatu program itu saling mengikat. Saling mengikat. Katakanlah lingkungan hidup harus mengikat dengan PSDA, sumber daya Baik. air. Bina Marga harus mengikat dengan itu. Jadi satu kebutuhan, satu perencanaan itu sudah dibuat secara berinteraksi, tidak ego sektor. Nah sekarang Bapeda itu banyak yang memuji di Bapeda Provinsi Jawa Timur itu karena mungkin pemikirannya yang cukup bagus lah. Antar kerjasamanya Antar juga kerjasamanya itu terkait sudah instansi lain juga iya, sudah sudah mulai mulai erat gitu ya, iya Bapak? iya, Nah, untuk program atau regulasi dari DPRD dan pemerintahan Provinsi Jawa Timur yang sudah ada dan juga sedang dilakukan untuk memperbaiki kondisi sanitasi ini apa saja, Bapak? Saya belum hafal kalau regulasi. Oh, salah satunya Regulasi mungkin? ya yang hafal cuma secara teknisnya Secara teknis. Kalau regulasi nomor berapa saya nggak hafal bener. Iya. Tapi yang jelas di prakteknya masyarakat itu sudah mulai menggeliat Baik. bagaimana begitu pentingnya sanitasi untuk kesehatan kita semua, terutama kesehatan masyarakat secara umum. Dan penurunan angka kemiskinan itu menunjukkan berhasilnya sanitasi. Salah Betul. satu Iya, iya. berhasilnya sanitasi. Iya. Baik, baik, baik. Nah, kita berpindah nih Bapak, membahas mengenai alokasi anggaran. Apakah alokasi anggaran untuk program sanitasi ini sudah sebanding dengan urgensinya? Dan bagaimana DPRD ini mengawasi agar anggaran tersebut tidak hanya terserap, tapi benar-benar berdampak nyata di masyarakat? Kalau saya lihat alokasi anggaran di Provinsi Jawa Timur, secara infrastruktur belum masuk sih. Belum Ya, masuk. Karena masih di bawah 40% secara umum ya. iya, Secara secara umum umum. infrastruktur itu belum masuk di angka 40%. Kami maksa kemarin bagaimana anggaran 40% infrastruktur itu bisa tercapai. Seperti misalkan anggaran di pendidikan 20%. Iya. Itu sudah mulai tercapai. Tapi di infrastruktur belum tercapai. Dan kita paksa untuk bisa masuk ke sana. Cuma persoalannya tidak cuma anggaran infrastruktur yang dipikir pemerintah kan. Iya, betul. Banyak anggaran yang dipikir pemerintah, terutama pelayanan dasar. Pelayanan dasar itu menyangkut pendidikan masyarakat, kesehatan masyarakat. Nah, saya melihat di Bapeda, sanitasi ini masih di bawah daripada Bina Marga. Bina Marga tinggi, kemudian PUPSDA itu agak rendah, kemudian lingkungan hidup justru agak rendah dari PSDA. Nah, melalui podcast ini saya berpesan, tentu karena ini menyangkut kesehatan masyarakat Jawa Timur, terutama dapil saya, tolong anggaran itu dinaikkan. Baik. Jadi pertanyaan anggaran Iya, betul. dan kita sudah lihat lembar per lembar itu Iya, betul. bagaimana caranya menyentuh kesehatan masyarakat. Kemudian karena program sanitasi ini sangat mengangkat nanti tingkat kemiskinan. Iya, betul. Beda dengan jalan. Jalan semua orang menikmati. Iya. Tapi sanitasi belum tentu semua orang menikmati. Betul sekali. Tapi orang kaya bisa saja sanitasinya bagus, tapi orang miskin belum tentu menikmati sanitasi secara bagus ya. Betul. Makanya ditekankan kepada masyarakat, kepada pemerintah daerah, terutama melalui Bapeda,
tolong anggaran sanitasi itu dinaikkan, terutama dapil. Iya, betul. Saya bicara dapil karena Dapil Jawa Timur. Iya. Tapi walaupun anggaran masih belum tercukupi atau terpenuhi, tapi tetap ada progres yang bertahap ya Bapak, dari Ya, peningkatan sanitasi ini ya? ya, memang pembangunan itu kan keberlanjutan secara terus-menerus dibangun, secara bertahap dibangun, kemudian yang sudah dipelihara, yang belum aja kita bangun. Baik baik Yang baik. belum-belum inilah yang harus disentuh. Baik. Untung waktu itu di Situbondo itu dengan pembangunan jamban itu sanitasi sudah terbantu. Iya, alhamdulillah. Hmm. Untuk pembangunan sanitasi ini menurut Bapak apakah hanya urusan pemerintahan saja atau sebenarnya masyarakat ini juga terlibat aktif dan juga sektor-sektor lainnya ya Bapak? Karena kan, Harus tidak bisa hanya pemerintah saja ya Bapak pastinya, harus. partisipasi masyarakat bisa dalam bentuk apa menurut Bapak? Masyarakat tuh harus aktif ya. Iya betul. Saya memberi contoh di saat dulu ada program ODF tuh, Mhm. buang air besar sembarang tempat. Iya, Nah, aduh. karena Situbondo ini kan tengah kota itu terlintas sungai ya. Iya. Kemudian ada tangga-tangga, kemudian tangga-tangga itu saya tutup. Oh, Tangga-tangga saya tutup supaya menghindari BABS untuk itu, itu. Ya, iya. BABS itu. Tapi apa yang terjadi? Saya dicaci maki. Saya dicaci maki, kok bisa ditutup ya? Padahal itu untuk kebutuhan masyarakat ya, MCK di Iya situ, iya di iya. sungai itu. Nah, kita berpikirnya sudah agak agak apa ya, agak higienis lah istilahnya. Iya. Nah, tapi orang lain masih berpikir seperti itu. Tapi selain dicaci maki, tapi ada yang dipuji, ada yang muji, Iya. masih ada yang muji. Sehingga waktu ditutup itu kita jelaskan secara pelan-pelan kepada masyarakat. Karena apa? Menyangkut perilaku, merubah perilaku itu memerlukan waktu. Iya betul. Memerlukan di saat nah sekarang pelan-pelan sudah masyarakat sudah jarang kan di Iya betul pinggir betul. sungai itu sudah Sudah mulai mulai tidak tidak ada. ada, meskipun ada 1, 2 dan Iya, sebagainya. berarti pentingnya edukasi masyarakat soal sanitasi ini juga sebuah prioritas ya Bapak, karena ketika sudah melakukan sebuah kebijakan, tapi terkadang juga masyarakat masih belum memahami sebenarnya tujuan kebijakan ini dilakukan tuh untuk apa. Jadi edukasi tetap berjalan juga ya Edukasi Bapak? harus berjalan terus, terutama kalau di kabupaten itu menyangkut kesehatan, ya kesehatan ya, dinas Iya, kesehatan kesehatan. masyarakat ya. Terus memberikan edukasi masyarakat. Pelan-pelan mereka diberi pengertian, supaya mereka itu bisa mengerti secara benar. Tapi kadang ada perilaku masyarakat yang tidak mau menerima itu. Iya betul. Nah, itu Masih ada telaten, sampai sekarang harus Bapak? telaten Iya, harus telaten dalam menghadapi masalah seperti itu. Bagaimanapun juga mereka harus menjadi sentuhan di pembangunan. baik. Selain itu apa sih Pak tantangan paling berat yang Bapak hadapi di lapangan terkait program sanitasi ini? Ya selain perilaku masyarakat, kemudian Anggaran tadi mungkin ya? anggaran juga menjadi persoalan, tapi yang paling penting itu kebersamaan lingkungan, Kebersamaan lingkungan, kepedulian lingkungan. Tidak kebersihan lingkungan. semua suatu daerah itu antar antar rumah tangga aja, Mhm. antar rumah tangga aja. Rumah tangga satu dengan rumah tangga yang lain belum tentu apa ya, belum tentu peduli. Iya betul. Kadang yang kaya itu tidak peduli pada yang miskin. Ya, Betul. banyak kan itu. Banyak. Ada suatu lingkungan di suatu daerah, di sini kaya, di sini miskin, tapi tidak peduli bagaimana ini sih sanitasinya seperti itu. Iya, Paling tidak RT itu sudah bisa mengkondisikan itu. baik baik Itu baik. tantangan berat itu ketidakpedulian antar sesama. Masih belum muncul ya Bapak rasa Iya, kepedulian di antar. kekompakannya belum ada. Baik baik. Jadi itu merupakan satu hal fokus yang itu Bapak emban juga ya untuk tetap mengedukasi agar kepeduliannya bisa muncul Itu lagi. memerlukan kebersamaan bersama pemerintah, terutama RT, lurah, Wah, kades itu harus bersama-sama memberi edukasi itu. baik Bapak, baik. Nah, untuk praktik baik dari daerah tertentu di Jawa Timur yang bisa dijadikan contoh dalam penanganan sanitasi ini apa Bapak? Kalau Praktik saya me baiknya? kalau saya melihat ada perumahan di Surabaya itu. Hmm? Surabaya itu ya perumahan elit sih. Iya. Jadi prakteknya itu ya seperti saya katakan tadi, ada suatu perumahan di mana sanitasinya itu libat komunal, semua sistemnya itu jalan, kalau sudah penuh misalkan, septic tank-nya itu tidak diangkut, dan Mmm, itu
menjadi sistem pembangunan baru. Iya. Mungkin satu-satunya di Surabaya itu. Tapi kalau di perumahan-perumahan lain masih fokus pada perumahannya itu sendiri. Masih fokus satu rumah ya satu tank. Iya, Satu masih. rumah satu tank. Kemudian sanitasinya ada selokan. Nah, selokan itu mengalir enggak? Kalau tidak mengalir seperti apa? Nah, kan rata-rata selokannya juga belum bagus juga sih. Iya. Nah, itu menjadi syarat sebenarnya di saat semua orang mau membangun dijadikan syarat utama selain ruang terbuka hijaunya. Iya, betul. Nah, untuk tadi Bapak sudah menjelaskan nih program dan kebijakan-kebijakan yang nantinya akan diterapkan di masyarakat. Nah, bagaimana sih Bapak DPRD itu menjamin kebijakan sanitasi ini tidak berhenti di tengah jalan, terutama saat terjadi pergantian kepala daerah atau perubahan arah politik? Sekarang kan sudah mulai ada bupati baru, gubernur baru, di mana mereka sekarang lagi merancang RPJMD-nya. Iya, Ya, betul. entah sudah disahkan apa belum, tapi sudah mulai dirancang. Mhm. Bagi DPR kan, DPRD, DPR RI, itu kan temporer kerjanya 5 tahun. Iya. Kalau kepilih lagi ya mungkin bisa lagi. Iya, bisa lagi. Tapi kalau tidak kepilih, siapa yang mau nyambung? Betul. Nah, kita melihatnya di RPJMD. Di RPJMD bupati baru, gubernur baru, kita lihat di situ. Kalau tidak nyambung dengan yang sebelumnya, itu juga menjadi persoalan ditanyakan. Makanya kontrol dari DPRD itu melihat RPJMD. RPJMD-nya mereka yang sekarang yang baru ya. Katakanlah Situbondo kemarin, Banyuwangi kemarin. Banyuwangi masih lumayan, kemarin masih ibu. Iya, betul. Sekarang lagi ibu. Sekarang Situbondo lain kan? Iya, betul. Nah, nyambung nggak RPJMD itu? Sinkron nggak Sinkron antara yang itu sebelumnya? mengenai sanitasi ya? Iya, betul. Mengenai sanitasi. Apakah sudah sinkron apa enggak? Kalau tidak sinkron, tugasnya DPRD itu untuk adaptasi kembali. Karena kita temporer 5 tahun. Ya kalau kepilih lagi kan iya, ada selesai. Sudah tergantung yang itu memutuskan lagi ya Bapak. Iya. Saya ingin membahas sedikit mengenai UMKM dan juga pariwisata. Pastinya di sebuah pariwisata ya Bapak, pasti ada sanitasi. Contohnya mungkin dari kebersihan toiletnya ataupun kebersihan dari lingkungannya. Apakah itu juga termasuk prioritas yang Bapak emban juga gitu? Bukan hanya tingkat di tingkat rumah tangga atau keluarga ya Bapak, di ranah fasilitas umum gitu contohnya? Sanitasi itu kan banyak jenisnya ya. Iya, betul. Kalau tidak keliru itu ada 7 tuh. 7 Mhm. jenis sanitasi ya. Iya. Sanitasi mungkin ada di pariwisata dan lain sebagainya. Tapi yang paling dipikirkan di saat kita melihat ada di pengungsian. Sanitasi pengungsian itu berat tuh. Iya, betul. Kalau sanitasi di pariwisata ya seperti biasalah kita Iya. garap. Kemudian sanitasi di macam-macam itu di perumahan kita garap. Tapi sanitasi di pengungsian itu sangat berat ya. Iya. Nah, Kenapa seperti itu Bapak? berat sekali sih. Kan itu tidak terancang. Iya, betul. Begitu ada bencana alam, orang diungsikan di satu tempat, tanpa ada persiapan yang matang gitu ya, Pak? matang, sanitasinya gimana? Iya, betul sekali. Nah, itu sangat berat itu sanitasi pengungsian itu. Karena sanitasi banyak macamnya sih. Kalau saya melihat secara umum aja sanitasi untuk kesehatan masyarakat, lingkungan, rumah, mungkin tadi pariwisata, macam-macam lah. Tapi yang paling berat itu di lingkungan di saat ada pengungsian, terutama daerah-daerah bencana. Iya, betul. Ya Situbondo harus memperhatikan itu dan itu tidak ada di otak, tidak ada di pikiran. Tahu-tahu ada bencana, kemudian seperti Bali sekarang bencana. Iya. Bali bencana banjir kan, Betul. orang-orang yang ngungsi di satu tempat. Bagaimana sanitasinya? Bagaimana sanitasinya? Nah itu jangan sampai pikir di saat kejadian itu. Iya, betul. Kira-kira hal apa ya Bapak yang sekiranya bisa membantu sanitasi di pengungsian itu setidaknya bisa terjaga dan tidak terlalu buruk gitu ya Bapak? Paling tidak disiapkan portable. Portable. Sanitasi portable yang bisa diangkut kemana-mana itu. Baik. Ada sanitasi yang portable yang di saat kebutuhan mendesak dia bisa diangkut di satu tempat. Tapi setelah selesai dia bisa diangkut lagi. Oh, iya. Minimal. Iya. Nah, kabupaten kita, wilayah kita punya enggak
Nah, itu harus diadakan itu. Harus disiapkan. Jangan bingung nanti sanitasi portable itu. Nah, Bapak, tadi kita sudah membahas juga mengenai kesehatan masyarakat yang pastinya juga berhubungan dengan penyakit-penyakit menular, Bapak. Nah, bagaimana sih sanitasi itu berhubungan dengan upaya pencegahan penyakit menular itu sendiri? Memang penyakit itu sumbernya dari sanitasi masyarakat. Waktu saya di Situbondo dulu, ada penyakit stunting ya. Iya, betul. Yang mulai penyakit itu muncul di dalam kandungan sampai lahir dan terus. Nah, stunting itu kan karena faktor sanitasi. Meskipun ada penyakit-penyakit lain yang mungkin tidak terdeteksi seperti diare dan sebagainya. Tapi stunting jadi menjadi persoalan. Kemudian dari penyakit itu pemerintah daerah mengakumulasikan program. Katakanlah stunting itu harus diatasi. Bagaimana sih? Mungkin pemulihan gizi sebelum melahirkan. Tapi kalau sudah terlanjur lahir, ada pemulihan rumah gizi di sini. RPG. RPG itu dibangun sama Pak Bupati. Yang stunting itu diangkut, kemudian gizinya diperbaiki. Sehingga stunting itu bisa diatasi dengan baik. Yang ngatasi dokternya juga mungkin ada spesialisnya dan sebagainya. Ahli gizinya juga ada di situ. Nah, persoalan-persoalan seperti itu di program pemerintah yang sekarang, saya belum melihat. Di satu saat karena sanitasi ada penyakit, kemudian pemecahannya sudah disiapkan dengan pemerintah dengan baik, saya belum melihat. Waktu dengan saya dan Pak Dadang memang sudah tertata, sehingga stunting itu menjadi suatu penyakit tapi sudah bisa diatasi dengan baik. Betul. Nah, faktor-faktor lain yang menyangkut menularnya karena sanitasi itu banyak sih. Terutama diare biasanya ya. Iya, betul. Dan sebagainya yang orang menganggapnya sepele. Tapi itu juga berdampak. Apakah sekarang rumah gizi itu masih terus berjalan, Bapak, untuk di tahun-tahun sekarang ini? Menurut beritanya saya belum tahu sih. Karena kalau dulu secara gencar ya, terutama radar Banyuwangi itu mempublis rumah gizi itu luar biasa. Sehingga orang melihatnya itu bahkan didengar oleh pemerintah waktu itu Pak Jokowi menjadi menjadi percontohan secara nasional. Bahkan setiap kabupaten diharuskan bangun rumah gizi. Itu. Nah, sekarang berfungsi apa tidak, saya belum tahu di pemerintahan. Karena karena apa? Pemerintahan sekarang kan fokus katakanlah di UMKM. Iya, betul. Ada fokus yang di pariwisata. Fokus lagi mungkin di lain-lain dan sebagainya. Nah, kalau yang Pak Dadang itu fokusnya di kesehatan memang. Sehingga rumah gizi menjadi prioritas, menjadi idola. Baik. Nah, apakah pendidikan juga berpengaruh, Bapak, terhadap peningkatan sanitasi di masyarakat? Apalagi juga keperluan sanitasi ini juga lintas usia ya, Bapak, mulai dari anak-anak dan juga dewasa. Di bidang pendidikan, apakah sanitasi itu juga perlu dijadikan prioritas, Bapak? Iya, sangat benar pemerintah mengklaim itu pendidikan dasar itu pendidikan dan kesehatan. Saya melihat itu ada orang pinter tapi tidak sehat, tidak baik juga. Betul. Ada orang sehat tapi tidak pinter, ya tidak enak juga. Betul. Yang enak itu kan orang sehat dan pintar. Betul. Nah, di saat ada orang sehat dan pintar, semua bisa diserap dengan baik oleh masyarakat. Nah, tentu itu menjadi prioritas pembangunan di masa yang akan datang. Makanya ditetapkan untuk pendidikan itu 20%, untuk kesehatan kalau tidak salah 30% dari anggaran yang sudah Tapi itu tidak cukup, harus ditambah. Karena apa? Tingkat kemiskinan di daerah ini kan masih tinggi. Bagaimana gratisnya sekolah ke SMP, ke SMA dan sebagainya sampai kuliah itu paling-palingnya ada program
beasiswa lah. Iya. Tapi bagaimana supaya mereka gratis? Bukan cuma sampai SMA, bukan sampai 12 tahun kan? Iya. Ya sampai ke atas. Yang Meskipun berkelanjutan SMA lagi. itu SMA itu dari tanggung jawabnya provinsi. Nah, Bapak, untuk masalah pendidikan, ketika sanitasi ada di bidang pendidikan, apakah punya kendala tersendiri untuk mengaplikasikan edukasi sanitasi ke dalam pendidikan itu sendiri? Kalau itu ada di kurikulum, sangat setuju saya. Di kurikulum. Yang masukkan di kurikulum. Katakanlah sanitasi itu masukkan di kurikulum pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA. Itu bagus sekali itu. Tapi program kurikulum itu belum ada itu. Yang ada cuma penjaskes kan. Betul. Pendidikan jasmani secara umum. Iya, secara umum. Tapi secara khusus sanitasi itu belum bisa masuk ke kurikulum. Cuma kalau sebenarnya gurunya itu bagus, dia mengambil fokus satu program pendidikan sanitasi, dibuat kajian khusus, dibuat pelajaran khusus. Program di sekolah di sekolah itu, sehingga mereka bisa menular pengetahuannya bisa menular kepada yang lain, mungkin terutama di keluarga. gitu ya, Bapak? Dari PMR mungkin ya, yang berhubungan dengan kesehatan. Iya, bisa seperti itu. Baik. Dan kurikulum itu ini bagus loh sebenarnya pertanyaannya itu. Saya tertarik kalau mungkin nanti saya usulkan juga di provinsi jadi kurikulum kesehatan untuk mencegah penyakit menular, mencegah dan sebagainya, kesehatan lingkungan dan lain sebagainya. Baik, Bapak. Mengenai kesehatan dan juga kebersihan, sejauh mana sih Bapak pengolahan limbah domestik dan industri mempengaruhi sanitasi di lingkungan masyarakat? Saya melihatnya begini, limbah domestik itu menjadi persoalan sebenarnya. Kalau tidak disiapkan instalasi pengelola air limbahnya, IPAL-nya tidak disiapkan. Makanya di setiap perusahaan, di setiap usaha pasti ditanya IPAL sangat utama. Contoh katakanlah rumah sakit. Rumah sakit itu kan banyak limbahnya itu. Betul. Ada limbah cairnya, ada limbah kimianya, banyak limbah sebut. Tapi kira-kira rumah sakit itu ada IPAL-nya enggak? Ada limbah B3-nya yang berbahaya itu. Nah, ini sangat apa ya? Sangat menjadi perhatian. Limbah, terutama limbah yang tidak suatu usaha yang tidak punya IPAL. Itu menjadi perhatian pada pemerintah daerah. Dilihat secara bersih, dilihat secara benar IPAL-nya itu sudah ada enggak. Kalau tidak ada, program ada menjadi persoalan di lingkungan itu. Kalau untuk sekarang sudah merata untuk di setiap pabrik-pabrik mungkin atau di setiap bangunan-bangunan punya hal tersebut, Bapak? Kalau pabrik besar jadi syarat. Sudah menjadi syarat. Jadi syarat, IPAL itu menjadi syarat. Kalau rumah sakit sudah masuk sih, sudah bagus kayaknya. Tapi ada perusahaan-perusahaan yang dari menengah ke bawah ini kan, karena tidak memperhatikan itu. Contoh misalkan, contoh mungkin pabrik tahu lah. Iya. Ya. Betul. Pabrik tahu kan? Iya, betul. Itu banknya kemana yuk? Itu dia. Itu yang masih jadi persoalan ya Bapak. Pabrik tahu tuh mungkin dia melihat ini limbah tahu enggak bahaya. Oke lah, kita setuju enggak bahaya. Mungkin jadi pupuk dan sebagainya. Limbahnya di pupuk. Jadi mereka membuang ke sungai kan. Banyak yang pabrik-pabrik tahu itu membuang ke aliran sungai. Betul. Kita melihatnya bukan masalah tidak berbahaya. Nah, melihatnya bagaimana mengelola limbah itu dengan baik. Betul. Kalaupun itu menguntungkan petani katakanlah, karena limbahnya tahu itu untuk kesuburan tanah, ya enggak apa-apa. Tapi asalkan jelas gitu ya Bapak. Dikelolanya itu dengan baik lah, dikelola dengan baik. Katakanlah disimpan di satu tempat, bisa dibuat pupuk dan sebagainya. Nah Bapak, hal tersebut kan termasuk dari budaya masyarakat itu sendiri ya Bapak. Bagaimana sih cara mengatasi hambatan budaya atau kebiasaan yang menghalangi peningkatan sanitasi? Karena kebiasaan-kebiasaan itu termasuk budaya yang masih ada di masyarakat ya Bapak. Bagaimana Pak? Kebiasaan yang sering kita lakukan dan terus-menerus, kebiasaan jelek katakanlah, yang sering kita lakukan dan terus-menerus, itu akan menjadi kebiasaan benar. Betul. Padahal salah katakanlah. Betul. Barang kan yang jadi wajar gitu ya Bapak. Iya, jadi akhirnya dianggap benar oleh masyarakat. Betul. Tapi sebenarnya itu salah. Kebiasaan jelek gitu.
katakanlah BAB di tempat terbuka itu karena bisa jelek. Cuma dilakukan sering-menerus tiap hari. Akhirnya mereka merasa saya benar. Nah, mengedukasi mereka, diberi pengertian terus, diberi pelan-pelan, karena tidak semudah mengembalikan telapak tangan. Betul. Butuh waktu yang cukup untuk merubah itu. Tidak semua masyarakat itu menerima kadang-kadang. Iya. Tidak semua masyarakat itu langsung menerima, oh saya harus ikut itu. Enggak. Kalaupun dibuat kebijakan, tolong solusinya diberi. Contoh dulu saya dengan Pak Nada. Di saluran itu ditutup tangganya. Sementara orang mandinya di situ. Iya. Dicaci maki sama mereka. Loh kok ditutup? Orang itu tiap hari saya mandi, cuci aku di situ. Betul. Karena apa? Karena tidak dibuatkan solusi, dibuatkan MCK-nya, dibuatkan kamar mandinya. Dilarang tapi tidak diberikan solusi. Dilarang tapi tidak diberikan solusi. Iya. Harusnya pemerintah jangan cuma melarang, tapi ini loh solusinya sampai jangan ke situ, tapi di sini. Nah itu perannya pemerintah harus hadir. Baik. Berarti itu salah satu langkah konkret yang harus dilakukan pemerintah daerah ya Bapak untuk mempercepat perbaikan sanitasi. Selain hal itu apa lagi Bapak yang sekiranya mempercepat nih perbaikan sanitasi di lingkup masyarakat? Merubah pola pikir. Merubah pola pikir. Kadang-kadang pola pikirnya kan orang-orang pola pikir jangankan yang pinter ya. Iya. Yang pinter aja kadang pola pikirnya betul. Kadang-kadang tidak sampai ke pola pikirnya. Pola pikir itu kan sangat berpengaruh terhadap pemikiran otak. Di saat kita pola pikirnya, ini biasa, itu sudah tidak benar itu kan. Betul. Padahal dia mengerti, tapi menggampangkan gitu ya. Menggampangkan itu. Merubah pola pikir itu penting dan perlu edukasi dari pemerintah bersama komunitas mungkin. Komunitas yang lebih, orang itu kalau komunitas, masyarakat lebih menerima. Kadang-kadang lebih menerima ya, daripada diterangkan oleh pemerintah. Iya. Komunitas yang menerangkan itu lebih diterima. Daripada pemerintah. Baik. Nah Bapak, untuk visi dan harapan nih Bapak, target jangka pendek dan juga panjang yang ingin dicapai oleh Komisi D terkait pembangunan sanitasi di Jawa Timur apa saja nih Bapak? Targetnya masyarakat sehat. Masyarakat sehat, pasti yang target utama itu, ya. Iya. Target masyarakat sehat. Target panjangnya masyarakat sehat, target menengahnya juga masyarakat sehat, target pendeknya juga masyarakat sehat. Intinya masyarakat sehat, hidupnya layak juga ya Bapak. Ya. Baik. Untuk yang terakhir nih Bapak, Bapak bisa menyampaikan pesan untuk masyarakat mengenai sanitasi, apa yang paling ingin Bapak tekankan kepada masyarakat? Silakan Bapak. Saya berpesan kepada masyarakat, terutama dapil saya ya. Iya. Karena sanitasi ini dilihat itu enteng dilihat, tapi sebenarnya berat untuk dikerjakan. Iya, baik. Saya sendiri berpesan mudah-mudahan program-program pemerintah daerah itu tentang sanitasi itu menjadi andalan. Sekarang yang menjadi andalan kan, maaf, Situbondo UMKM, kemudian di kabupaten lain ini pariwisata, kabupaten lain itu. Tapi kalau kita mau jujur, harus kesehatan, sanitasi, kesehatan itu menjadi utama. Karena bagaimanapun juga, kalau orang tidak sehat, bagaimana kita mau berbuat? Iya, betul. Kan susah juga. Iya, betul. Makanya kesehatan masyarakat menjadi utama. Nah, program-program yang menyangkut pelayanan dasar kesehatan itu supaya angkanya dinaikkan. Jangan terfokus pada regulasi. Karena tidak ada batasnya sih untuk kesehatan masyarakat. Baik. Dibatasi misalkan sekian miliar, tidak ada batasnya, habis dia. Iya. Jadi kalau bisa dinaikkan pelan-pelan dengan tidak mengesampingkan kepentingan-kepentingan pelayanan yang lain, terutama pelayanan infrastruktur dan sebagainya. Ini pesan saya, teman-teman, mudah-mudahan bisa nyampe ke masyarakat. Ya kita berharap sanitasi di Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi ini
juga bisa meningkat ya Cukup Bapak. meningkat. Baik Bapak, terima kasih atas pembahasannya yang sangat luar biasa sekali. Semoga sanitasi di seluruh wilayah dan juga provinsi Jawa Timur bisa terus meningkat lagi ya Bapak. Ya, makasih. Terima kasih atas kehadirannya. Luar biasa sekali, banyak hal yang bisa kita pelajari dari perbincangan hari ini. Ternyata sanitasi bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut perubahan perilaku, kepedulian sosial, dan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan semua pihak terkait. Dari Iya. penjelasan Bapak tadi, kita belajar bahwa sanitasi adalah fondasi kesehatan masyarakat dan juga kualitas hidup. Benar ya Bapak? Ya, Pembangunan apapun tidak akan bermakna jika rakyat masih hidup dalam lingkungan yang tidak layak. Saya oke. ucapkan Ya. kembali terima kasih Terima Bapak kasih. atas pandangan baru. Semoga dari pandangan dan pembahasan ini yang mendengar juga bisa mempunyai pandangan baru yang lebih komprehensif mengenai penerapan sanitasi yang lebih baik lagi gitu. Iya, Dan terima semoga kasih. selalu setiap tahunnya ada peningkatan-peningkatan yang berkelanjutan terhadap sanitasi di Jawa Timur. Iya. Saya Devi Fatihatul Asliha, pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast Henggono Tunggale hanya di Jawa Pos Radar Banyuwangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.